Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Afrazikia dengan NIM 06081282530023 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia di Kalangan Gen Z dan juga Tantangan Literasi di Era Digital. Nah, kalau kita berbicara tentang bahasa, sebenarnya bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi biasa. Nah, bahasa itu mencerminkan cara kita berpikir, membentuk identitas kita, bahkan menunjukkan kualitas intelektual suatu generasi. Jadi, ketika cara berbahasa itu berubah, itu biasanya menandakan ada perubahan yang lebih besar di dalam masyarakat. Nah, di era digital seperti sekarang, perubahan itu sangat terasa terutama pada generasi Z atau Gen Z. Kita semua tahu bahwa Gen Z adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga X atau Twitter. Akibatnya, cara kita berkomunikasi juga ikut berubah menjadi lebih cepat, lebih singkat, dan juga lebih ekspresif. Nah, disinilah muncul fenomena yang menarik. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh Gen Z cenderung menjadi lebih informal, fleksibel, dan juga sangat kontekstual. Misalnya, kita sering melihat penggunaan kata seperti relate, healing, atau spill, serta singkatan seperti BTW, OTW, dan juga GWS. Bahkan sering juga terjadi pencampuran bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, seperti aku lagi insecure banget nih hari ini. Nah, kalau dilihat dari satu sisi, ini menunjukkan kreativitas. Gen Z mampu beradaptasi dengan cepat dan juga menciptakan bentuk komunikasi yang lebih efisien dan juga sesuai dengan kebutuhan zaman. Bahasa menjadi lebih hidup dan juga dinamis. Namun, di sisi lain ada tantangan yang cukup serius. Penggunaan bahasa yang terlalu informal secara terus-menerus bisa berdampak pada kemampuan berbahasa formal. Nah, banyak remaja mulai kesulitan menyusun kalimat yang sistematis, logis, dan juga sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks akademik. Selain itu, batas antara bahasa lisan dan juga tulisan semakin kabur. Hal ini membuat kualitas tulisan, khususnya tulisan akademik, menjadi menurun. Padahal dalam dunia pendidikan dan juga dunia kerja, kemampuan berbahasa formal itu sangat penting. Tidak hanya itu, penggunaan bahasa campuran yang berlebihan juga bisa berdampak pada identitas. Nah, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bagian dari jati diri dan juga budaya. Ketika kita lebih sering menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia, secara tidak langsung hal itu bisa memengaruhi rasa bangga terhadap bahasa nasional kita sendiri. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena lingkungan digital tidak memiliki batasan yang jelas. Algoritma media sosial justru mempercepat penyebaran bahasa gaul dan juga tren tertentu, sehingga bahasa informal menjadi lebih dominan. Sementara itu, sistem pendidikan belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan ini. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia masih sering berfokus pada teori, bukan pada praktik nyata di era digital. Akibatnya muncul kesenjangan. Di satu sisi, Gen Z sangat lancar menggunakan bahasa informal di media sosial. Tapi di sisi lain, mereka sering kesulitan ketika harus menggunakan bahasa formal dalam tugas, presentasi, atau situasi profesional. Lalu, bagaimana solusinya? Nah, yang pertama, kita perlu memperkuat literasi digital. Tapi literasi digital di sini bukan hanya soal menggunakan teknologi, melainkan juga bagaimana menggunakan bahasa dengan tepat sesuai konteks. Lalu yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia itu harus lebih adaptif, tidak hanya mengajarkan aturan, tetapi juga mengajarkan kapan harus menggunakan bahasa formal dan juga kapan boleh menggunakan bahasa informal. Lalu yang ketiga, peran guru sangat penting sebagai contoh. Guru tidak hanya mengajar teori, tetapi juga menunjukkan penggunaan bahasa yang baik dalam berbagai situasi. Dan yang tidak kalah penting, kesadaran dari diri kita sendiri sebagai Gen Z, kita perlu memahami bahwa kemampuan berbahasa yang baik itu bukan hal yang sepele. Itu adalah keterampilan penting yang akan sangat berpengaruh dalam dunia akademik maupun dunia kerja kita nanti. Nah, sebagai penutup, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan Gen Z memang mengalami perubahan yang sangat signifikan akibat pengaruh media digital. Perubahan ini tidak sepenuhnya buruk karena menunjukkan kreativitas dan juga kemampuan adaptasi. Namun,
kita juga tidak boleh mengabaikan tantangan yang muncul, terutama terkait kemampuan berbahasa formal dan juga kualitas literasi. Jadi, yang kita butuhkan bukanlah menolak perubahan, tetapi mengelolanya dengan bijak. Jika kita mampu menyeimbangkan penggunaan bahasa informal dan juga formal, maka bahasa Indonesia tidak hanya akan tetap bertahan, tetapi juga akan berkembang menjadi bahasa yang kuat, relevan, dan juga bermartabat di era digital. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.